Ya, vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah cukup panjang dibandingkan dengan pejabat daerah lainnya. Ini karena Wali Kota Tangerang ini harus menunda vaksinasi sebentar setelah 2 kali tes tensi darahnya menunjukkan tensi yang tinggi. Langsung saja kita bergabung melalui Zoom dengan Wali Kota Tangerang, Mas Arief R. Wismansyah. Mas Arief, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Malam hari ini bagaimana kabar Anda? Tadi sempat deg-degan sepertinya ya, sampai tensinya tinggi sebelum vaksin. Saya juga bingung ya, padahal kayaknya saya justru exciting banget nih dengan adanya vaksinasi begitu. Mungkin itu penyebabnya. Cuman memang pas di tensi awal itu cukup tinggi ya, 151 per berapa gitu, saya terus 15 menit kemudian diulang, turun ke 145. Itu saya pikir nggak dilakukan hari ini, kita ngobrol-ngobrol setengah jam, terus diarahkan, coba Pak kita ulang lagi. Ternyata hasilnya Alhamdulillah 133. Jadi dokternya udah sekalian aja, begitu. Alhamdulillah tadi udah divaksin, sebentar banget. Ternyata jarumnya juga kecil, nggak terasa gitu ya rasanya, dan sampai sekarang ini masih seger banget nih. Tapi kalau tadi Mas Emil kami tanyakan agak sumeng badannya, sumeng tuh hangat-hangat gitu, agak pegel. Kalau Mas Arief bagaimana? Mungkin ya, agak dikit ya. Ada badan emang berasa hangat dikit lah. Gitu. Tapi setelah ini ada petunjuk dari dokter Anda atau tidak, Mas Arief? Apa yang harus dilakukan setelahnya? Setelah ini, mohon maaf, putus-putus. Setelah vaksinasi ini, apakah ada petunjuk khusus dari dokter Anda misalnya? Enggak, tadi sih setelah vaksin justru saya konsultasi nih, saya bilang ke dokter penyakit dalam saya, begitu dok, kenapa ya kok tensi saya tiba-tiba, memang saya nggak punya riwayat darah tinggi begitu. Jadi rencananya besok akan dilakukan pengecekan lebih komprehensif, gitu ya. Karena kan kita juga harus mempersiapkan vaksin yang kedua 14 hari kemudian. Mas Arief, sebenarnya sejauh ini bagaimana respon masyarakat Kota Tangerang terkait dengan vaksinasi nasional? Penolakan masih kita lihat tentu saja di media sosial juga masih ramai. Ya, tapi kalau saya lihat tadi saya share yang saya lakukan kaitan vaksinasi di Instagram saya, justru banyak yang pengen duluan nih. Cuman kan memang pelaksanaan vaksin ini akan diprioritaskan pertama kepada tenaga kesehatan, ya mungkin akan kita persiapkan secara bertahap. Artinya ada proses dilakukan sosialisasi dan edukasi secara terus-menerus agar masyarakat paham pentingnya vaksinasi supaya kita bisa mengakhiri pandemi COVID-19. Lagi sekarang ini kan trennya sedang meninggi ya. Tangerang ini sekarang ini kita sudah mempersiapkan 1.222 tempat tidur COVID, itu 90%-nya sudah penuh. ICU ada 57 juga sama. Bahkan kita komunikasi dengan Tangsel dan Kabupaten Tangerang, ternyata semua juga mereka sama. Jadi artinya sekarang ini masyarakat satu-satunya yang bisa kita lakukan memang ya harus dengan melakukan vaksinasi ini supaya pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa kembali aktivitas seperti dulu sebelum COVID begitu. Mas Arief, tapi bagaimanapun ketika informasi tentang vaksinasi, kemudian beberapa orang kemudian sudah divaksin, ada seperti efek psikologis yang membuat masyarakat sekarang semakin kendor protokol kesehatannya, dan mungkin itu juga terjadi di Kota Tangerang. Kalau di Jabodetabek itu juga sudah mulai kelihatan sekarang. Iya, jadi sekarang memang kita mendorong sekali agar protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan benar. Bahkan udah bukan lagi 3M, sebutannya 4M begitu. Jadi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang terpenting ini menghindari kerumunan. Ya. Jadi memang kami juga menghimbau sekali sekarang ini di tengah tingginya pandemi COVID yang terjadi di wilayah Tangerang pada khususnya, Jabodetabek pada umumnya, masyarakat memang diperlukan sekali baru bisa keluar rumah. Kalau enggak, silakan lakukan aktivitas di dalam rumah. Terkait vaksin, Kota Tangerang akan dilakukan tahap kedua. Jadi itu persisnya tanggal berapa, sekitar tanggal berapa, Mas Arief? Kita masih menunggu ya. Jadi karena sekarang
Provinsi Banten kan sudah punya vaksin 14.000 sekian. Ya. Tapi yang menjadi prioritas sekarang baru Tangerang Selatan, kalau nggak salah sekitar 8.000 vaksin. Terus Kota Serang karena ibu kota provinsi sekitar 3.000-an vaksin. Jadi informasinya kita akan melaksanakan di awal Februari begitu. Pendekatannya seperti apa sekarang? Kalau tadi Jawa Timur pendekatannya persuasif. Kalau di Banten, gubernur sudah mengatakan ada sanksi untuk yang menolak vaksin. Tapi tentu saja dikembalikan ke daerah masing-masing. Apa yang Anda lakukan? Ya kita berharap sekarang semua masyarakat itu mau divaksin ya. Karena tentunya kami pemerintah daerah tidak menginginkan satu rakyat terpapar COVID-19. Apalagi angka kematiannya pun jelas begitu ya. Bisa mengakibatkan kematian. Jadi makanya masyarakat diharapkan bisa terus mempelajari dari informasi-informasi yang faktual begitu ya, tidak perlu khawatir berlebihan, apalagi kan sekarang banyak informasi-informasi hoax gitu, sehingga mudah-mudahan masyarakat semakin paham. Dan saya sendiri merasakan sekarang nggak ada efek sampingnya. Saya dari tadi sampai sekarang ya, ini saya nggak merasakan apa-apa gitu. Mungkin badan agak hangat sedikit begitu ya. Dan kita juga belajar pengalaman dari Pak Ridwan Kamil yang sudah duluan begitu. Ternyata sama, beliau juga fine, baik-baik aja begitu. Jadi apakah ada perda turunannya misalnya? Ada kewajiban dan juga ada aturan soal sanksi itu, atau pendekatannya akan berbeda karena gubernur sudah mengatakan ada sanksi? Sementara ini kita belum berbicara ke sana ya, karena ini kan memang diarahkan bahwa sekarang ini pemerintah punya kewajiban menjaga agar semua masyarakat dalam keadaan aman dan tentu sehat dan tidak terpapar dari pandemi COVID. Itu kewajiban pemerintah, dan masyarakat juga harus punya peran serta, tidak cukup hanya hak tapi juga memang ada kewajibannya. Salah satu kewajibannya adalah menjalankan program-program pemerintah itu buat kebaikan semuanya. Karena pelaksanaan vaksin ini kan nggak bisa parsial. Jadi memang semaksimal mungkin supaya terbentuk herd immunity secara maksimal agar masyarakat ini tidak ada lagi yang terpapar. Karena kasihan juga teman-teman tenaga kesehatan yang ada di garda benteng terakhir begitu. Sekarang aja mereka sudah sangat lelah, sudah sangat kewalahan begitu. Mas Arief, sedikit saya ingin menyinggung tentang kondisi rumah sakit di wilayah kota Tangerang, karena setelah ini kami juga akan berbicara mengenai kelelahan para tenaga kesehatan. Seperti apa kondisinya? Bisakah digambarkan kepada kami, Mas Arief? Ya, jadi sekarang ini kan semua menambah kapasitas, ya. Semua rumah sakit sudah menambah kapasitas, bahkan kalau arahan dari Menteri Kesehatan itu hanya 30% di kota Tangerang, ada rumah sakit yang 60%, 50%, mereka hanya untuk COVID aja begitu, karena memang luar biasa sekali. Dan sekarang ini contohnya ya, kemarin saya sedang persiapkan rumah sakit darurat begitu ya. Jadi ada salah satu puskesmas kita yang di Jurumudi, ini akan kita tingkatkan jadi rumah sakit, itu dokter parunya hanya mampu on call, karena di Banten ini hanya ada 55 dokter paru menghandle, saya nggak tahu, di kota Tangerang itu ada 33 rumah sakit ya, tapi di Banten kan lebih banyak lagi. Jadi karena keterbatasan dokter paru ini, akhirnya mungkin terapi, tindakan, dan lain sebagainya hanya bisa dilakukan via telepon. Maka untuk itu, saya berharap sekali masyarakat semakin meningkatkan disiplinnya, melaksanakan protokol kesehatan, agar tidak terpapar COVID-19. Karena upaya lain yang kita lakukan juga sekarang adalah memutus rantai COVID. Kita di kota Tangerang tuh sekarang ini sudah ada 5 puskesmas, 2 hotel. Semuanya penuh. Hari ini tuh kita sudah ada 457 rumah isolasi terkonsentrasi. Karena kita lihat angkanya 39% itu terpapar dari keluarga. Dan ternyata kemarin saya buka puskesmas Manis kapasitas 50 untuk rumah isolasi terkonsentrasi, cuma 1 hari sudah full. Hari ini yang waiting list 149. Begitu. Jadi kita persiapkan besok puskesmas Batusari juga operasional untuk rumah isolasi terkonsentrasi. Baik. Masih panjang jalan penanganan pandemi, tidak hanya di kota Tangerang, tapi saya yakin juga di kota-kota lain di Indonesia. Mas Arief, Wali Kota Tangerang,
Arief Wismansyah. Terima kasih banyak Mas malam hari ini sudah bergabung di Terima Newscast. kasih, jaga Sehat-sehat kesehatan terus selalu. Mas. Iya, terima kasih.